Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji syukur Bapak Ibu Saudara, kita memasuki minggu ketiga, ketiga atau keempat Saudara? Keempat ya. Di bulan Agustus ini dan besok kita akan merayakan 17 Agustus Bapak Ibu. Beberapa banyak di antara Bapak Ibu memakai merah putih, anak-anak kita di bawah juga mereka merayakan 17-an. Dan secara khusus saya tergerak menyampaikan firman Tuhan pagi ini tentang satu kisah yang mungkin tidak asing saudara, yaitu kisah tentang perempuan berzina yang terambil dari Yohanes pasal 8. Bapak Ibu kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca bertanggapan Bapak Ibu. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Saya akan baca pertama Bapak Ibu, saudara yang kedua, saya ketiga, kita bergantian sampai nanti ayat ke-11 bersama-sama. Yang di rumah boleh menyimak juga dari layar, Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 yang sudah ketemu, katakan amin. Oke, baik, kita mulai ya. Saudara bayangkan ini adegannya adalah adegan yang tegang, yang tidak dalam keadaan yang tenang-tenang. Di pagi hari, saudara, situasinya lagi tegang, lagi menentukan hidup mati seseorang. Lagi berkerumun, lagi panas nih situasinya. Nah, kita akan baca dengan konteks demikian, saudara ya. Demikian firman Tuhan ayat pertama, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Silakan. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata pada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Satu, dua, tiga. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Bapak Ibu mungkin pasti atau ada yang pernah baca kisah ini. Kisah seorang perempuan yang ketangkap basah berbuat zina, saudara. Jadi tidak ketahuan diam-diam. Ketangkap basah berbuat zina. Lalu orang-orang rohani, saudara, dikatakan menggiring dia, memaksa dia untuk datang pada Yesus. Di media sosial, saudara, saya selalu senang. Entah kenapa Bapak Ibu lihat video penggerebekan, saudara. Dan di video penggerebekan perselingkuhan biasanya selalu dapat dua pelaku. Si pria dan si wanita. Tapi aneh dalam kisah ini Bapak Ibu mendapati tidak. Si prianya tidak dibawa. Betul ya? Yang dibawa hanya yang wanita. Memang di zaman itu secara gender wanita itu dipandang rendah. Tapi bagaimanapun kan perzinahan selalu melibatkan dua orang. Tetapi orang-orang Farisi ahli Taurat menggiring wanita ini saudara kepada Yesus dengan sebuah pertanyaan. Saudara bayangkan ahli Farisi, orang Farisi ahli Taurat ini orang rohani Bapak Ibu. Di zaman sekarang kita sebut mereka ini pendeta-pendeta. Ya, membawa wanita ini di tengah kerumunan, Yesus lagi mengajar, di stopin, Yesus sebentar. Dibawa perempuan ini.
Ini ketangkap basah. Apa yang kita lakukan? Yesus ini saudara, maju kena, mundur kena. Tapi Yesus tahu satu hal. Pendeta-pendeta ini, orang-orang rohani ini, ahli-ahli Taurat ini, harusnya kan punya gelar rohani, hatinya baik, penuh belas kasihan. Tapi Yesus tahu di balik pertanyaan ini, mereka punya niat tidak baik. Apa saudara? Orang-orang rohani ini saudara, bahkan untuk wanita yang lemah ini, mereka manfaatkan. Manfaatkan apa? Untuk menjebak Yesus. Jadi sasarannya bukan wanita ini saudara, tapi Yesus. Bapak Ibu, hindari hal ini, yaitu punya mental memanfaatkan orang lain. Dalam hidup kita, jangan punya kebiasaan mental memanfaatkan orang lain demi kepentingan kita. Yang menyedihkan dalam kisah ini, yang melakukan ini bukan penjahat, saudara. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Demi tujuan mereka, Bapak Ibu. Mereka tidak pandang belas kasihan. Mereka ambil wanita ini yang sudah malu, ketangkap basah di depan semua orang. Dia dimanfaatkan untuk menjebak Yesus. Kalau Yesus salah jawab, nah ketangkep nih. Mereka akhirnya bisa menangkap Yesus pada ujungnya. Saudara, wanita ini memang bersalah. Betul ya? Berzina. Tapi yang lebih menyedihkan, dia itu dimanfaatkan. Untuk satu kepentingan, satu motivasi. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita ini memang pasti punya kepentingan. Betul? Kita mau cari kerja, aku mau manfaatkan, ini ada kenalan, mungkin dia bisa bantu aku, nanti masukin ke perusahaan ini. Manfaatkan pengaruhnya. Salahkah itu? Kita mungkin di sekolah, di studi, aku mau ketemu sama ibu itu, aku lagi ada hal yang mau dibicarakan. Tapi aku nggak dekat, kebetulan temanku dekat. Aku manfaatkan saja kedekatan temanku dengan ibu itu supaya aku dibantu dekat. Salahkah itu? Saudara, banyak hal dalam hidup kita, memang kita digerakkan oleh kepentingan. Dan itu tidak salah memang. Ada hubungan namanya mutualisme, saling menguntungkan. Kita bergerak dengan kepentingan, saudara. Tapi jangan sampai apapun, saudara, kita lakukan dengan mental suka memanfaatkan orang. Suka mental aji mumpung, saudara. Orang yang punya mental memanfaatkan, bahkan dibutakan oleh kepentingan pribadinya, saudara. Dia nggak bisa memisahkan lagi mana yang benar, mana yang salah. Mana itu belas kasihan, mana yang tidak. Bapak Ibu, jangan gunakan kelemahan, kesalahan, atau bahkan kegagalan orang lain sebagai alat untuk kepentingan kita. Dalam konteks ini, saudara, wanita yang berzina ini bukan harus dimanfaatkan, tapi harus dikasihani. Bukan ditarik di depan umum dipermalukan, tapi dia harus ditarik sendirian untuk mungkin dinasehati, disadarkan. Tapi kesalahannya sudah bayangkan, dia sudah salah, tambah lagi dipermalukan, dimanfaatkan habis-habisan. Bahkan nyawanya pun Bapak Ibu, kalau mati hari itu, mereka tidak peduli. Kita nggak melihat adegan itu saudara, bahwa wanita ini mati dirajam batu sebagai hukuman perzinahan. Tapi kalau saat itu dia mati pun Bapak Ibu, orang-orang Farisi ahli Taurat mungkin sudah memang rela, memang bersiap untuk itu. Mereka tidak peduli. Bapak Ibu, ini adalah hati yang kejam. Jangan sampai kita punya hati yang demikian. Kalau engkau punya tujuan, boleh engkau meminta tolong orang. Boleh engkau libatin orang lain. Boleh engkau bersyukur Tuhan pakai orang-orang lain untuk menolongmu. Engkau menggunakan berkat itu. Tanda petik seperti memanfaatkan mereka. Tapi jangan sampai demi apapun tujuanmu, yang tidak benar pun kau manfaatkan. Saudara firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 2 ayat 4 demikian. Kita baca bersama di depan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hari itu, orang Farisi ahli Taurat egois. Demi tujuannya, dia lupa semuanya. Saudara, dalam hidup ini, jangan kau jadi orang yang egois. Demi kepentinganmu, kau halalkan segala cara sampai kau dibutakan. Kau manfaatkan orang walaupun kau tahu itu salah. Bapak Ibu, pertanyaannya demikian.
ketika engkau dan saya memiliki posisi yang lebih kuat daripada orang lain, seperti orang Farisi ahli Taurat itu, apakah engkau menggunakannya untuk melindungi atau engkau memanfaatkan? Waktu engkau punya keadaan lebih baik daripada orang lain, engkau menjadi atasan, kehidupan karaktermu lebih baik, posisimu lebih baik, hubunganmu lebih baik. Apakah engkau menggunakan semua kelebihanmu itu untuk menghakimi orang lain, untuk menyalahkan orang lain, atau justru untuk membangun mereka? Saudara, Tuhan Yesus tidak demikian. Kita baca nanti sampai pada akhir ceritanya, dia berhikmat, dia tidak terjebak dalam permainan orang Farisi. Tuhan tahu niat hati mereka. Tuhan tidak kemakan, saudara. Tuhan yang maha suci pun, dia berhak sebenarnya menghakimi wanita ini. Dia tidak lakukan. Mengapa? Orang yang sudah salah, Tuhan dia sudah cukup. Jangan lagi engkau manfaatkan dia. Seakan itu barang rongsokan, seakan itu sampah. Tuhan menggunakan otoritasnya, pengaruhnya saudara, untuk menolong wanita ini. Dengan satu kalimat, dia menutup adegan itu saudara, dia menyelamatkan wanita ini. Bapak Ibu, setiap kali engkau dan saya memiliki kelebihan posisi, engkau lebih baik keadaanmu daripada orang lain, itu menjadi kesempatan bagimu untuk menunjukkan karakter Kristus. Kalau engkau merasa nilaimu lebih baik di sekolah, kau lebih pintar daripada orang lain, kau lebih beruntung keluargamu lebih baik, kau beruntung usahamu lebih baik, engkau pakai itu untuk menunjukkan karakter Kristus. Apa itu saudara? Engkau bangun orang, engkau bantu orang, engkau lindungi orang, engkau pakai apapun kelebihan yang Tuhan anugerahkan bagimu hari ini. Bukan untuk menekan orang lain, bukan untuk manfaatnya orang lain lebih kejam, tidak. Tapi engkau pakai dirimu jadi berkat. Tuhan saudara, hari itu dan seterusnya memang dia adalah Allah yang maha baik. Dia di posisi yang tertinggi daripada apapun di dalam alam semesta. Tapi dia menggunakan itu bukan untuk menghakimi, tapi menolong, menguatkan, membangkitkan. Bapak Ibu, mari kita hindari mental memanfaatkan orang lain. Tapi kita belajar punya mental, kalau hari ini aku diberi kelebihan oleh Tuhan, aku pakai itu justru untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, saudara, dalam kisah ini yang menarik bahwa Tuhan menolong wanita ini dengan berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang melemparkan batu. Saudara ngerti tidak dari ucapan Yesus ini? Mereka mau lempar batu, mau rajam, mungkin di tangannya sudah pegang itu batu. Dan Yesus tidak mencegah mereka. Yesus hanya menyadarkan, menyindir mereka. Boleh kau lempar, boleh, silakan. Tapi yang tidak berdosa, yang boleh lempar. Saudara ngerti ucapan? Yesus itu lagi nyindir mereka. Kau sendiri sadar enggak, woi, kalau kau tuh berdosa. Kalau kau berdosa, pantas enggak kau lemparin batu wanita ini? Dan yang menarik saudara, Firman Tuhan berkata di ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-9, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, saudara. Bukan yang termuda, bukan yang terpintar, tapi yang paling tua, yang pergi duluan. Bapak Ibu paham? Jangan-jangan mereka pikir, yang paling tua, biasanya yang paling banyak dosa. Mungkin mereka sadar, saudara, semakin tua, biasanya mungkin semakin memupuk kesalahan. Yang paling banyak itu biasanya orang tua. Mungkin orang yang sudah siap berjenggot-jenggot, sudah tua di saat itu sudah pegang batu, malu Bapak Ibu. Akhirnya mereka lepaskan batu itu dan mereka pulang duluan. Mereka sadar dengan ucapan Yesus. Saudara, semakin dewasa, saya tidak katakan semakin tua, semakin kita dewasa, harusnya kita semakin mawas diri. Mawas diri itu berarti semakin kita mau koreksi diri, Bapak Ibu. Saudara, tantangannya memang, biasanya kita tidak sadar jatuh dalam kesalahan yang dilakukan juga oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Mereka datang dengan sikap yang siap menghakimi wanita ini, saudara. Seakan diri mereka tidak berdosa. Saudara bayangkan itu orang ramai,
Ada satu wanita. Wanita ini saudara, sudah pasti dia merasa malu. Merasa diri berdosa. Sementara orang yang mengelilingi ini ambil batu. Merasa diri tidak berdosa. Saudara, yang berbahaya dalam hidup ini bukan orang yang sadar dirinya berdosa, tetapi orang yang berdosa dan merasa sadar diri berdosa akhirnya bertobat, itu yang berbahaya. Tetapi orang yang merasa diri tidak berdosa, itu yang berbahaya Bapak Ibu. Bapak Ibu, orang-orang yang siap menghakimi ini, mereka pulang duluan dimulai dari yang tertua. Dan yang tertua ini akhirnya disadarkan, harus dibuat sadar bahwa dia juga adalah orang berdosa. Selama ini dia berpikir mungkin aku lebih baik daripada orang lain. Aku lebih benar daripada orang lain. Aku tidak jatuh seperti dia. Terus ada satu firman Tuhan mengingatkan kita tentang ini dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kalau engkau merasa engkau teguh berdiri, tidak berdosa, kau hebat, kau baik, hati-hati kata firman Tuhan. Karena di saat itu engkau sombong, engkau akan jatuh. Saudara, cerita ini akan berbeda kalau orang-orang yang merasa diri dewasa, dia bercermin diri dulu. Saudara, seringkali ketika kita merasa sudah benar, kita jadi orang yang lupa bercermin, saudara. Apa maksudnya? Hidup ini saudara ada yang menganalogikan, kita sering melihat orang itu dengan dua kaca Bapak Ibu. Yang pertama kaca jendela, yang kedua kaca untuk bercermin. Bapak Ibu, sebelum kita naik ke ruang ibadah ini kan kita lewat pintu ini kan ada kaca. Dari saya berkhotbah ini saya bisa lihat siapa yang ada di balik kaca itu. Kaca itu tembus. Saya bisa melihat jelas ABCD orang itu. Nah, seringkali kita melihat orang dengan kaca sedemikian. Kita bisa gampang menilai. Padahal Tuhan minta sebelum itu terjadi, bukan kaca itu yang kita harus pakai, tapi cermin Bapak Ibu. Kalau kita ke toilet, di atas di bawah ada cermin, menampakkan diri kita yang berdiri di depannya. Itu yang Tuhan minta. Bukan kaca yang tembus pandang keluar, tapi kaca yang memantulkan diri kita. Maksudnya apa? Waktu engkau merasa diri benar, kau harus cepat-cepat ambil cermin. Kau sendiri sudah lebih baik belum daripada orang lain? Bapak Ibu, ini tantangan terutama bagi kita yang sudah merasa kelebihan posisi. Yang biasa merasa aku sudah tua, biasanya aku lebih benar. Ya, biasanya orang yang lebih tua merasa diri lebih benar daripada anak muda. Tapi kenyataannya kita orang tua yang jauh lebih tua butuh banyak-banyak juga bercermin diri. Tua, dewasa tidak otomatis selalu benar. Engkau yang lebih banyak punya pengalaman di perusahaan, dalam kapasitas apapun pekerjaan, kadang kelebihan posisi kita itu membuat kita merasa diri paling benar. Kita yang merasa gaji kita, pencapaian kita, yang studi kita yang paling bagus di sekolah, universitas, kita merasa ada ego kita, membuat kita berpikir aku yang paling benar. Sampai apa saudara? Kita tidak mau dengar lagi orang lain. Kita tidak mau lagi koreksi diri. Salah satu yang bagi saya menyedihkan saat ini dan harus kita doakan Bapak Ibu yaitu pemerintah kita Indonesia. Saudara, kalau ikuti media sosial, kalau Bapak Ibu ikutin politik, apa yang terjadi hari-hari ini, banyak orang, akademisi dan yang lainnya berusaha menyerukan pendapat supaya presiden itu dengar, supaya pemerintah itu dengar. Tapi mereka mulai merasa putus asa. Karena banyak hal yang tidak baik terjadi di bangsa ini, akan tidak didengar koreksinya oleh presiden, saudara. Kita harus doakan Bapak Ibu. Kita dengar rumor di bulan Agustus ini, ya banyak rumor tidak baik akan terjadi. Saya sedih Bapak Ibu. Baru-baru ini, entah kemarin atau kemarin lusa, saya lupa pastinya, itu di Aceh baru dikibarkan bendera yang bukan bendera merah putih, saudara. Saudara ada baca berita itu? Saya lupa itu bendera bintang kejora atau apa Aceh. Mereka dengan berani, dengan tidak lagi malu-malu, di atas masjid mereka kibarkan bendera, saudara.
Wakapoldanya sampai diusir, saudara, terang-terangan mereka. Dan lebih menyedihkan lagi bukan cuma di Aceh, Bapak Ibu, di Papua juga mereka kibarkan bendera, saudara, yang bukan merah putih. Di Jogja terjadi demo mahasiswa. Semua ini terjadi mengapa, saudara? Banyak ketidakpuasan dengan pemerintah. Jadi Indonesia sedang tidak baik-baik saja sebenarnya, Bapak Ibu, dan kita doakan. Dan yang menyedihkan adalah pemerintah, presiden, mohon maaf, terus merasa dirinya benar. Semua programnya benar dan tidak lagi mau mendengar orang lain. Sampai akademisi, orang-orang yang kritis, entah bagaimana untuk bisa menyampaikan itu supaya mereka sadar mereka itu tidak benar. Banyak hal yang merugikan masyarakat. Nah, Bapak Ibu, sadarilah, kita sering sedih dengan pemerintah kita, tapi hal yang sama juga terjadi waktu kita merasa diri benar, sehingga menutup kedua telinga. Minggu-minggu lalu kita pernah dengar khotbah, Tuhan kasih kita dua telinga, satu mulut, itu punya tujuan. Dan menyedihkan kalau kita tidak menggunakan dua telinga ini untuk mendengar. Tantangan bagi kita, waktu engkau merasa diri sudah benar, apapun itu, keadaanmu yang lebih itu, jangan jatuh dalam dosa yang dilakukan orang-orang dalam kisah ini. Tetaplah bercermin diri. Tetaplah mau mengkoreksi diri, saudara. Semakin banyak pengalaman, makin kau rendah hati. Semakin lama berjalan dengan Tuhan, semakin sadar bahwa hidupmu itu karena anugerah. Apa maksudnya lebih jauh? Kalau engkau hidup tahu karena anugerah Tuhan telah menyertaimu 50 tahun, 40 tahun, begitu lama sebagai orang dewasa, engkau akan lebih sabar dengan orang lain yang melakukan kesalahan. Ya Bapak Ibu, tantangan bagi kita hari ini, kiranya jemaat GFCC Fu Im Tong menjadi pribadi yang rendah hati, yang tidak cepat menghakimi orang lain, tapi mau mengkoreksi diri dan berkata, aku belum tentu benar. Ingat kalimat ini Bapak Ibu, orang yang sering benar, belum tentu selalu benar. Ya, saya ulangin Bapak Ibu, orang yang sering benar, belum tentu selalu benar. Dia bisa salah, papa bisa salah, mama bisa salah, bos bisa salah, hamba Tuhan bisa salah. Tapi Tuhan tidak anti dengan orang-orang yang bisa salah, asal mau koreksi diri dan berubah lebih baik. Bapak Ibu, mari kita jangan cepat hakimi orang lain, jangan manfaatkan orang lain. Belajar koreksi diri, itu akan menolong engkau jadi lebih baik. Hari ini engkau yang punya bisnis lebih baik, tetap dengarkan kalau ada orang yang memberi nasihat untuk bisnismu. Kalau engkau, hai anak-anak muda, kau merasa pencapaian studimu sudah bagus, nilaimu, tugas-tugasmu sudah bagus, ada yang memberi kau nasihat, tetap dengarin yuk. Tidak ada ruginya engkau mendengar. Dan kita, orang tua, siapapun kita, pasang telinga. Kalau ada yang menegur kita pun, kerendahan hatian kita diuji di saat itu. Kita mau pasang ego, aku tidak salah, atau kita mau bilang, saya salah, saya minta maaf. Bapak Ibu, yang terakhir, apa yang Yesus lakukan setelah itu? Yesus tidak mempermalukan wanita ini, saudara. Jadi Yesus jawab ini, siapa di antara kamu tidak berdosa, lemparlah dia. Tapi ada satu orang yang berhak melempar. Saudara tahu tidak siapa itu? Yesus sendiri. Betul kan? Dia berhak lempar karena dia Tuhan, dia tidak berdosa. Kalimat itu berlaku untuk Tuhan, tidak berlaku untuk manusia. Tapi Yesus tidak mempermalukan, Bapak Ibu. Apa Yesus lakukan? Dia menunjukkan dua hal pada wanita ini. Yesus mengakui kesalahan wanita ini. Hai wanita, di manakah mereka? Tidak ada yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Lalu Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Kasih Tuhan hadir saudara. Tapi tidak berhenti di kasih. Tuhan lanjutkan dengan satu dorongan pertobatan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi kasih Tuhan hadir dengan kebenaran Tuhan hadir. Apa Yesus lakukan saudara? Yesus tidak mempermalukan dia. Yesus tidak menjadikan satu kesalahannya ini, yang malu memang ini, yang ketangkap basah siapa yang gak malu saudara, tapi tidak menjadi keseluruhan identitas dirinya. Engkau memang salah di titik ini, tapi yuk bangkit. Yuk mulai lembaran baru,
kertas kosongnya masih banyak di depan. Isi lagi denganku, jangan lagi dengan coretan yang kotor. Bangkit lagi dan perbaiki. Saudara, Yesus hebat. Kasih kita contoh. Waktu engkau kesal dengan kesalahan seseorang, jangan pukul rata, itu adalah dirinya. Kesalahan ya kesalahan, tapi dia punya kesempatan jadi lebih baik di depan. Saudara, mengapa Yesus memberikan kalimat ini? Bagi Yesus sederhana Bapak Ibu. Masa lalu itu memang nyata, tapi masa lalu bukanlah akhir hidup kita. Wanita ini Bapak Ibu, perempuan yang berzina ini buat salah. Sepanjang kita baca Alkitab dan nanti ratusan tahun ke depan Alkitab ini dibaca, kesalahan ini akan terus diulang, diketahui orang. Tapi Yesus adalah Allah kesempatan kedua. Dia ingin memberitahu wanita ini dan juga setiap kita, masa lalumu bukanlah akhir, asal engkau mau kembali kepada Tuhan. Saudara, Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, Dia ampuni, tapi pengampunannya tidak murahan. Pengampunan Tuhan disertai dengan dorongan pertobatan. Kalau engkau terus mengulangi kesalahan yang sama, engkau tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Yesus bilang, aku mengampuni engkau. Titik, tidak. Yesus kasih dia tugas, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu, kita yang punya kendaraan suka isi bensin ya di SPBU, entah motor entah mobil. Saya senang ke SPBU yang kalau isi bensin sebelum dia ngisi dia bilang apa Bapak Ibu? Mulai dari 0. Betul? Tiap kali saya isi, saya ingat firman Tuhan ini Bapak Ibu. Mulai dari 0 ya Pak. Seakan-akan Tuhan lagi ngomong juga firman Tuhan ini kepada perempuan ini dan setiap kita. Waktu engkau buat salah, Tuhan bilang ini, mulai lagi dari 0 yuk. Kita start lagi yang fresh. Kita start lagi yang baru. Kita start lagi lebih baik. Akhir cerita ini Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang perempuan berzina ini lakukan. Selesaikan ceritanya? Sekarang pilihan dia. Dia mau ngulangi lagi perzinahan ini atau memulai lembaran yang baru. Saudara, kalau ada dalam kehidupan kita orang-orang yang bersalah, beri dia kesempatan untuk berubah. Kalau kita berhadapan dengan orang yang pernah gagal, jangan permalukan dia. Dan jangan kurung dia dalam masa lalunya. Tapi beri dia kesempatan untuk berubah. Amin. Tapi pertanyaan lebih lanjut ini, gampang tidak saudara? Bapak Ibu aminkan kalimat ini kan? Saya tanya, kalau jadi Yesus mengampuni wanita ini, dosa yang berat fatal ini, lalu kasih dia kesempatan kedua, kalau saudara jadi Yesus, gampang tidak? Saudara setuju, prinsip ini benar dan harus dilakukan. Tapi realitanya tidak gampang mengampuni orang. Setuju ya Bapak Ibu ya? Tidak gampang untuk mengampuni orang itu dan kasih kesempatan kedua, ketiga itu tidak gampang. Apalagi kalau orang itu menyia-nyiakan kesempatan. Hari ini saudara, kita menyoroti kisah ini dari sisi Yesus, orang Farisi. Boleh tidak kita juga ada di posisi orang yang berzina si wanita itu. Bapak Ibu, andai kata engkaulah orang itu yang melakukan kesalahan. Engkaulah orang itu yang gagal. Saya tambahkan firman Tuhan khotbah hari ini dari satu ayat, tidak ada di slide. Bapak Ibu boleh buka Amsal 24 ayat 16. Amsal pasal 24 ayat 16. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Amsal 24 ayat 16. Sudah ketemu? Katakan amin. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Berapa kali orang benar itu jatuh Bapak Ibu? 7. 7 itu banyak enggak saudara? Banyak dong, bukan cuma sekali. Tapi lanjut berikutnya. Orang fasik akan roboh dalam bencana. Mengapa saudara? Ini perbedaannya. Orang fasik, orang benar. Orang fasik, orang benar sama-sama pernah jatuh.
sama-sama pernah gagal buat salah, tapi membedakan orang fasik, dia jatuh sekali saudara. Dia nggak mau bangkit lagi. Dia roboh, terkapar dalam bencana. Tapi orang benar, dia sudah jatuh sekali, bangkit kembali, jatuh lagi saudara. Bangkit kembali, jatuh lagi. Yang keempat, bangkit kembali. Nah, orang yang benar ini bukan tidak pernah jatuh, bukan tidak pernah salah, tapi dia mau terus perbaiki lebih baik. Ku gagal Tuhan, Tuhan kasih semangat, bangkit lagi yuk. Kau gagal di mana, perbaiki. Jadi lebih baik dalam karaktermu, usahamu, relasimu. Bangkit dan bangkit terus saudara. Mungkin caranya berbeda, jangan jadi orang bodoh, cara lain lebih baik, tapi terus dia bangkit dari kegagalan. Hari ini engkau yang pernah di posisi orang yang berzina ini, yang gagal buat salah. Jangan jadi orang fasik yang roboh. Terus terkapar, larut dalam kesedihan. Kau bangkit bersama Tuhan. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Satu-satunya cara kalau saudara ingin mengalami kesuksesan, terus bangkit kembali. Tapi bangkit dengan cara yang lebih baik. Bangkit dan bangkit. Tapi awas, hati-hati. Kalau kita yang menyia-nyiakan kesempatan pengampunan yang diberikan, kita main-main. Ingat saudara, dikatakan di ayat ini pun cuma 7 kali orang benar itu jatuh. 7 itu angka yang perfect di Alkitab. Angka sempurna, saudara, simbol di Alkitab. Kalau engkau kelewat batas, main-main, belum tentu ada kesempatan ke-8, ke-9. Kalau hari ini engkau dikasih kesempatan Tuhan bangkit, ambil. Jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena kesempatan berikut belum tentu datang. Bapak Ibu, biarlah kisah ini mengingatkan kita. Jangan gampang menghakimi orang lain. Jangan gampang manfaatkan orang lain hanya demi tujuan kita. Pikirkan juga orang lain seperti Yesus. Yesus dari awal hidup sampai matinya, dia tidak memikirkan dirinya. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Saudara, jangan pula kita gampang menutup telinga, akan kita diri sudah merasa paling benar. Hari ini kalau ada yang kasih kita nasihat, dengerin yuk. Kalau yang kasih kita koreksi, dengerin. Tapi tidak bisa dengan hati yang sombong. Semakin kau sombong, makin Tuhan, bahkan mungkin suara Tuhan pun kau tidak akan dengar. Tapi rendah hati, dengerin. Tidak ada ruginya kau dengerin. Kalau dengerin kau cerna. Kalau memang kau salah walaupun kau lebih tua, tidak perlu malu bilang minta maaf, perbaiki. Apa yang terjadi? Hidupmu akan diberkati. Waktu engkau sudah diberkati Tuhan, kasih kesempatan lain, kesempatan untuk mereka berubah. Sambil ingatkan, kesempatan ini mahal, tidak murahan. Kalau engkau menyia-nyiakan kesempatan ini, kau tanggung akibatnya. Tapi puji Tuhan, perempuan berzina ini saudara, kiranya menjadi kisah kita juga yang hari ini gagal. Jangan sia-siakan kesempatan. Kau balik ke jalan yang benar. Kau kembali ke arah yang benar. Sehingga sisa hidup kita tidak perlu jelek seperti mungkin pertengahan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kalau dulu kita gagal, kita tutup dengan keberhasilan. Amin. Kalau dulu kita pernah salah, kita tutup dengan hasil yang baik. Dan itu semua mungkin hanya dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, biarlah menolong kita hari ini dalam situasi apapun, kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Tidak gampang memanfaatkan orang lain dan mau memberi kesempatan bagi orang lain untuk berubah. Seperti Yesus sendiri juga kasih kita kesempatan untuk berubah. Mari kita berdoa. Bapak Ibu ambil waktu sebentar merenungkan firman Tuhan ini. Di posisi manakah kita ada dalam cerita ini? Di posisi Tuhan Yesus sebagai orang yang di tengah-tengah yang siap dijebak. Di posisi orang-orang yang siap melempar batu. Atau jangan-jangan di posisi si perempuan ini yang kedapatan berbuat zina.
Di posisi manakah kita pernah berada di sana? Hari ini Bapak Ibu, renungkan firman Tuhan ini. Jikalau kita ada di posisi yang benar, kita gampang menghakimi orang lain. Jatuh dalam kesombongan, minta Tuhan ampuni kita. Ambil kerendahan hati menjadi karaktermu. Kalau kita hari ini di posisi orang yang pernah gagal, pernah salah, kau merasa masa depanmu sudah tidak ada harapan lagi, dengar firman Tuhan ini. Tuhan adalah Allah yang memulihkan. Dia ingin memberikan engkau kesempatan yang baru. Asal jangan kau sia-siakan. Katakan, Tuhan tolong aku. Masa lalu tidak perlu menjadi penentu masa depanku. Saudara ambil waktu sebentar dengan firman Tuhan ini, saudara berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami untuk jangan jatuh dalam kesombongan, merasa diri sudah paling hebat, paling suci, paling benar. Tapi justru bertambahnya umur kami, kedewasaan kami semakin rendah hati, membuka telinga untuk boleh mendengarkan orang lain, untuk bercermin diri bahwa kami pun masih butuh kasih karunia anugerah Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kisah yang indah ini. Mengingatkan kami sekali lagi akan pengampunan Tuhan, akan kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan jadikan kami untuk semakin serupa seperti Engkau. Di dalam kasih-Mu, dalam hikmat-Mu, dalam anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.